Baik, kita lanjutkan gestur. Kita akan memperlihatkan kembali kepada Anda bagaimana sebuah video yang berhasil kami dapatkan dari pihak polisian, upaya penggerebekan pelaku begal yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 lalu di Lampung. Ini adalah tim dari Polres Jakarta Barat yang melakukan pengejaran perburuan salah satu DPO, pelaku begal hingga ke Lampung. Tim berhasil ataupun menemui target bernama Marhasan yang tengah bersembunyi di loteng rumahnya. Meskipun dari pihak polisian meminta pelaku untuk turun ke bawah, tapi pelaku kemudian menghilang. Polisi berupaya mencari keluar rumah. Anda bisa melihat ada pergerakan di salah satu atap, tapi tidak terlihat sesosok pun di sana. Kemudian di atap lainnya, polisi kemudian melihat Marhasan. Kami ulangi, kami sengaja mengaburkan atau tidak memperlihatkan secara asli visual tadi pelaku karena pelaku tidak mengenakan satu helai pun pakaian, dan akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan dan meninggal dunia setelah ditembak oleh pihak polisi saat melakukan perlawanan. Mungkin itu hanya salah satu dari sekian fenomena yang ditemui oleh tim kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan. Dalam hal ini adalah tindak ataupun para pelaku begal. Saya ke Pak Martinus. Tadi pertanyaan saya ketika ada ilmu seperti ini, saya harus mengatakan ilmu hitam, kebatinan atau seperti itu. Apakah ada antisipasi dari pihak kepolisian, Pak? Apakah ada ajian-ajian tertentu juga yang dipelajari oleh pihak kepolisian? Kalau bagi kami tidak ya, secara formal kita mengarahkan, ayo tolong ke para penyelidik ini ke dukun untuk menanyakan kirduk, perkiraan dukun gitu ya. Tidak sampai sejauh itu, tetapi ada memang dalam individu-individu polisi yang memang ingin mengungkap lebih cepat, kemudian lari ke beberapa orang pintar, kemudian ingin menggali lebih dalam. Tapi beberapa kali juga tidak banyak yang tidak benar ya. Misalnya penyelidik ini mengatakan seperti ini berdasarkan pengalaman saya tentunya, ciri-ciri orangnya berjenggot Pak, gitu ya. Kemudian badannya hitam. Padahal itu tidak sebenarnya yang kita sampaikan ya. Namun kemudian oleh dukun ini bilang, oh ya Pak, dia sekarang mengarah ke utara. Ya betul, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kan berarti itu bukan itu ya. Karena kita hanya ngarang-ngarang saja seperti itu. Jadi memang lebih banyak tidak benarnya kalau kita ingin menggali fenomena dengan seperti ini, kemudian kita hadapi juga dengan fenomena dengan ilmu hitam. Tidak seperti itu. Kita tetap selalu berlandaskan pada apa keterangan-keterangan yang ada, kemudian informasi-informasi yang kita peroleh, alat bukti yang ada, bahkan sekarang dengan kecanggihan yang ada kita bisa melihat sampai sejauh mana keberadaan dia melalui cek pos nomor HP-nya. Secara IT kita bisa mendapatkan informasi dia ada di mana, seperti itu. Teknologi kemudian bisa lebih berperan. Yeah. Saya akan menyapa dulu Pak Martinus, izin. Kita sudah tersambung dengan Kapolsek Sukma Jaya Depok, Kompol Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Depok menjadi sorotan ketika kita tahu banyak atau ada beberapa kasus pembegalan yang terjadi di sana. Kompol Agus, Pak Agus juga memiliki pengalaman yang tidak mengenakan gitu Pak ya, terkait ada ilmu kebatinan atau seperti itu dalam meringkus pelaku begal. Gambaran ceritanya seperti apa Pak? Baik, yang pertama mohon maaf saya sampaikan koreksi. Jadi kalau kami tidak menggunakan istilah begal karena memang dalam KUHP tidak ada istilah begal, yang kami kenal adalah pelaku tindak pidananya curas atau pencurian dan kekerasan, artinya gitu. Kemudian memang pada waktu penangkapan
pelaku curas yang kami lakukan tanggal 1 Februari lalu, itu sebenarnya pernyataan atau pertanyaan spontan aja. Memang ketika kami berupaya melumpuhkan salah satu pelaku, memang ada tindakan yang bersifat fisik. Namun begitu, spontan kita bertanya karena tindakan fisik yang kami lakukan tidak berefek atau mereka seolah tidak ada pengaruhnya. Kemudian spontan kami tanyakan, kau belajar, kau punya ilmu kebal, gitu. Enggak Pak, kau belajar di mana? Di Cilodong Pak. Nah, langsung terlintas seperti itu. Akhirnya itulah yang kami tangkap dari mereka. Namun orientasi kami bukan masalah ilmu kebal atau tidaknya, karena tujuan kami adalah bagaimana mengamankan pelaku curas tersebut sehingga bisa dilakukan tindakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Oke, baik. Saat itu pelaku tidak apa Pak? Tidak berdarah, tidak merasakan sakit atau seperti apa sih Pak? Ya, demikian. Artinya tindakan fisik yang memang sempat terjadi mengenai yang bersangkutan seolah tidak ada efek. Demikian faktanya. Baik. Itu termasuk dari salah satu pendalaman tidak Pak? Dalam artian seperti ini Pak, ketika ada keterangan seperti itu, apakah menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian untuk mendalami itu, kemudian melebarkan ini, sehingga bisa saja ada pelaku-pelaku lain yang bisa diringkus? Bukan, kalau ini kan sifatnya pribadi. Hanya pribadi Pak ya, bukan kelompok ya Pak? Bukan pribadi dan itu bukan masuk dalam materi objek hukum kita. Jadi yang kita lakukan, yang penting bagaimana fakta-fakta yuridis itu bisa kita ungkap. Dia adalah seorang pelaku yang ditunjukkan dengan faktanya. Adapun fenomena yang sempat muncul itu memang dinamika ataupun fenomena yang muncul saat bagaimana kita mengamankan atau melumpuhkan pelaku yang dimaksud. Tapi tujuan kami adalah mengamankan pelaku dan berhasil, sudah cukup bagi kami di situ aja. Orientasi tujuannya. Baik. Background pelaku Pak, kita ingin tahu usia pelaku kira-kira berapa tahun Pak? 19 tahun. 19 tahun, oke baik. Terima kasih Pak Agus, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas. Kami menitipkan harapan gitu kepada Anda di Depok. Saya orang Depok juga Pak ini. Jadi termasuk masuk wilayah Depok. Terima kasih Kompol Agus. Saya ingin ke Mas Reza sekarang. 19 tahun ini kasus lainnya seperti itu. Tugas berat bagi kepolisian. Kenapa? Mereka tidak hanya harus menertibkan senpi ilegal, tapi juga harus menertibkan daun kelor. Tidak, saya hanya bercanda sebetulnya. Tapi itu juga menjadi bahasan loh, Mas Reza, di antara masyarakat. Betul, tidak hanya masyarakat awam, tapi juga komunitas ilmiah. Saya teringat beberapa tahun lalu saya ke UGM, Fakultas Psikologi UGM. Di sana ada sebuah konferensi internasional tentang psikologi ulayat atau indigenous psychology. Beberapa orang pemateri menyampaikan makalah ilmiah mereka tentang fenomena kesurupan di Indonesia. Memang disayangkan bahwa presentasi tersebut gagal meyakinkan audiens, terutama sekali audiens yang berasal dari negara barat. Presentasi belum selesai, mereka sudah keluar dari ruangan, menunjukkan bahwa mereka skeptis atau tidak yakin dengan fenomena macam ini. Tetapi kesediaan misalnya lembaga Universitas Gadjah Mada membuka sesi untuk topik-topik macam itu menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan ternyata membuka diri terhadap kekhasan budaya seperti yang sedang kita perbincangkan malam ini. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ke pertanyaan apakah teman-teman penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, perlu juga membahas tentang hal ini di kurikulum, kenapa tidak saya pikir. Walaupun tentu saja bukan kemudian membekali para taruna di Akpol maupun di STIK dengan bagaimana mempelajari ilmu santet, bagaimana mempraktekkan menaklukkan pelaku begal dengan menggunakan daun kelor, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kemudian penegak hukum kita, terutama sekali kepolisian, punya kepekaan budaya ekstra. Jadi ketika mereka berhadapan dengan fenomena macam ini, mereka tidak harus mengalami gegar budaya, karena mereka juga sudah saya sudah memiliki pengetahuan. Karena ini tidak mungkin diabaikan juga 100%. Tidak mungkin, justru tidak arif kalau penegak hukum kita abai atau menganggap hal-hal semacam ini 100% omong kosong, karena faktanya itu terjadi. Dan sekali lagi, sebagai orang yang berbudaya, sebagai orang yang beragama, fenomena macam ini juga dibahas dalam agama atau budaya di masyarakat kita. Jadi silakan saja hal macam ini dibahas, dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum resmi teman-teman di kepolisian, walaupun tujuannya adalah untuk mengintroduksi tentang kekayaan kekhasan budaya masyarakat kita. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana kemudian masyarakat harus merespon ini? Kita nanti akan berbincang mengenai itu, Mas Reza. Tapi nanti juga kami akan memiliki tayangan lainnya. Pelaku begal tampaknya juga tak lolos dari upaya pembegalan. Mengapa bisa demikian? Sesaat lagi di Gestur.